Tahukah kau, tahun yang lalu kau datang ke rumahku, kau datang ke kebunku, hanya gara-gara buah apel kau datang, aku tersenyum, aku tertawa. Ini pemuda luar biasa, hanya gara-gara buah apel. Padahal yang melamar anakku aparat, yang melamar anakku orang kaya, yang melamar anakku pengusaha, aku tolak semuanya. Tapi kau bermodalkan buah apel dengan kejujuran, kau sampaikan hari ini kau dapat hadiah anak putriku milikmu yang cantik jelita, satu lagi hadiah buatmu. Tahukah kau, karena kejujuranmu, ini kebun apel berhektar-hektar, semuanya sertifikatnya akan aku ganti atas namamu. Allahu Akbar. Yang saya cintai pengurus Masjid At-Tawakkal, pimpinan beserta jajaran, mudah-mudahan kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tersentuh. Saya ingat masa kecil saya. Dulu saya pakai meja itu, meja seperti itu mengaji, dan itu antri pakai Quran besar. Quran besar itu yang tulisannya kurang bagus menurut saya daripada tulisan yang sekarang Al-Quran. Dan itu ketika saya mengaji dengan guru saya, jujur saya sampaikan, paha saya itu membiru, dipelintir oleh guru saya sampai bisa. Bahkan saya berkali-kali dimasukkan ke dalam kolam. Di depan surau itu ada kolam, Pak, kolam ikan. Kalau saya ribut, dilempar dari atas ke bawah, masuk ke laut. Gara-gara itulah saya bisa mengaji. Dan saya tidak melupakan guru saya itu. Saya manggilnya Mak Marin. Mak Marin namanya. Saya manggil beliau Mak Marin. Ketika saya pulang, setiap saya pulang ke tempat di mana saya belajar mengaji, saya ingat beliau yang saya datangi. Karena wasilah beliau lah saya bisa masuk pesantren, saya bisa berceramah, dan saya menganggap beliau adalah orang tua saya. Dan setiap bulan saya berikan yang terbaik untuknya hadiah. Dan saya yakin walaupun beliau sudah meninggal dunia, wafat, pahala yang saya lakukan hari ini, pekerjaan ibadah yang saya lakukan, Al-Quran yang saya baca, satu hari satu juz, saya yakin pahalanya sampai kepada beliau. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka beruntunglah ayah bunda bapak ibu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun mohon maaf di Indonesia sangat menyakitkan kalau menurut saya hari ini, tapi alhamdulillah sahabat saya Adi Hidayat mengangkat derajat para penghafal Al-Quran. Dan itu terbukti. Saya pun buka rumah tahfiz bintang Quran, ada 3 tempat sekarang. Walaupun kontrak tempatnya, alhamdulillah saya dapat lagi satu lagi di Pekanbaru dari orang kaya Padang, Al-Duri, sahabatnya Ustaz Rafiq, sahabatnya juga ayah anda Haji Rudi, Pak Haji Budi Syukur. Tadi saya jumpa siang di kantor beliau serahkan kunci rumahnya besar di Pekanbaru. Pakailah Ustaz, sampai kapanpun itulah investasi akhirat saya. Mudah-mudahan anak-anak yang hafal Quran di rumah saya yang besar di Pandau Permai. Pandau itu sudah masuk Kampar ya, perbatasan Pekanbaru. Pakailah sampai kapanpun, tidak ada yang mengusik. Setelah ini saya akan bikinkan notarisnya, bahwasanya tidak boleh diutak-atik oleh anak istri saya. Rumah ini sudah saya investasikan untuk akhirat saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Artinya ayah bunda, hanya orang yang paham tentang akhiratlah yang berani berinvestasi dengan Allah. Makanya benar kata Allah, innallaha ashtara
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Simak dengan imam. Sesungguhnya kata Allah, istaro itu bahasa Arab yastari, istaro fi'lul madhi. Kalau bahasa grammarnya Inggrisnya past tense. Ternyata Allah telah membeli, bukan akan membeli. Telah membeli, istara. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum. Jiwa mereka dan harta mereka diganti oleh Allah, dibarter oleh Allah bi anna lahumul jannah, dengan surganya. Dan ini ayat bunda tidak sembarangan orang yang bisa berinvestasi akhirat. Kenapa? Dia mengerti satu anak yang bisa membaca Al-Quran melalui tempat rumah yang mungkin dihibahkan, diwakafkan untuk jalan dakwah. Satu orang hafal Quran, bisa membaca Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quran, ketika kematian datang, maka pahalanya tetap akan mengalir kepada yang telah berinvestasi tadi. Alhamdulillah. Ayah bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia ini butuh orang jujur, bukan hanya orang pintar. Indonesia hari ini butuh orang beradab, beretika, berakhlak, bukan hanya orang berilmu. Indonesia ibu-ibu, istri-istri ibu di Indonesia butuh suami jujur. Betul? Benar kan? Bukan suami kaya. Kekayaan bisa dicari berdua. Setuju? Setuju kan? Makanya ayah bunda Bapak Ibu susah mencari lelaki jujur di akhir zaman ini. 1001. Mungkin diantaranya saya satu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Saya bercerita lah Bapak Ibu. Nabi Allah, Rasulullah telah menyampaikan dan mengatakan, apa kata Rasul? Alaikum bisidqi. Dengarkan. Hendaklah kalian jujur, kata Rasul. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Nantikan tuan-tuan bapak-bapak, sesungguhnya kejujuran itu dekat dengan kebaikan. Jadi kalau ada pemimpin yang jujur, pasti baik orangnya. Saya pagi tadi habis ceramah di Masjid Rahmatan lil Alamin di UPI. Lanjut saya ke rumah Gubernur Buya Mahildi, diajak sarapan. Makasih Allahu Akbar. Besar kali. Biar banyak Pak. Iya. Enggak marah kan? Enggak. Besar kali. Oh, berasap lagi. Mantap. Alhamdulillah. Gatal saya hilang, dia datang. Apa? Saya melihat sosok yang luar biasa. Dia pernah letih Pak. Ternyata dari pagi itu Pak sudah antri yang pengen ngomong sama beliau. Dan ketika berbicara dengan saya, matanya itu antara hidup dan mati. Kecapean Pak. Buya Mayaldi itu Pak. Saya katakan kepada beliau, antum capek. Gimana lagi Ustaz Oren, tanggung jawab. Ini sampai malam Ustaz, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi. Datang di kantor begitu, di rumah juga begitu. Ustaz juga saya sudah janji kemarin juga, ternyata alhamdulillah datang, saya bersyukur. Apa yang saya sampaikan kepada beliau? Apa rahasia antum sampai sehat seperti itu? Berikan saya nasihat juga, agar saya bisa kuat seperti antum. Saya minta nasihat 1-2 menit kepada beliau tadi pagi. Baru saya pergi, dan di perjalanan saya semakin bersemangat dalam dakwah. Pesan beliau di antaranya apa? Ustaz Oren, kalau berdakwah Ustaz, kalau boleh, kalau bisa, jangan di tempat yang basah saja, tempat yang kering masukin. Halo, di mana Ustaz di Padang ini nggak mau ceramah di pedalaman, Ustaz masuk ke sana, diam-diam aja. Masalah amplop dikasih nggak dikasih, ceramah aja Ustaz, dakwah aja jalan aja. Karena orang ikhlas akan jumpa dengan orang ikhlas. Orang baik akan jumpa dengan orang baik. Orang benar akan jumpa dengan orang benar. Allahu Akbar. Tersentuh hati saya. Perkataannya sedikit tapi nyelekit. Itu maksudnya. Artinya apa? Saya pengen ustadz-ustadz ini dakwahnya ke pelosok. Kalau dalam kota sudah kebanyakan. Dan itulah yang saya lakukan hari ini Bapak Ibu. Saya keliling Sumatera Barat dan Provinsi Riau.
Dan saya sedih ketika melihat ada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, ketika diundang ceramah pakai tarif, itu saya luar biasa dasarnya. Ini menodai agama, sangat menodai. Ayah bunda, bapak ibu, kita butuh orang jujur. Betul bu? Bu? Saya cerita, nih bujang-bujang lapuk, dengarin. Bujang lapuk, dengarin. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ya, ada seorang pemuda yang soleh, yang baik, yang jujur, Pak. Pemuda ini ketika berada di hilir sungai, dia melihat buah apel hanyut. Dia haus. Dia pengen mengambil buah apel yang hanyut, dia berenang, dia ambil dia buah apel yang ranum besar. Ketika dia melihat buah apel itu, dahaganya muncul. Apa yang dilakukan pemuda ini, Bapak Ibu? Dimakannya buah apel itu. Dimakannya. Setelah dia makan, masuk, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Dimuntahkan gak bisa. Sudah masuk perutnya, dimuntahkan gak bisa. Apa yang terjadi? Ternyata anak muda yang soleh, yang baik ini, yang jujur ini, dia merasa makanan yang dia makan ini haram. Kenapa? Pasti ada yang punya. Saya belum minta izin kepada yang punya. Coba bayangkan, buah apel sudah hanyut, tapi dia merasa bersalah. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Ditelusuri hulu sungai. Ditelusuri, buah apel sudah habis setengah. Apa yang dia lakukan, ayah bunda bapak ibu? Terus dia sampai ke hulu, dia melihat kebun apel luas berhektar. Ada buah apel itu rantingnya yang menjorok ke sungai, buah apel yang masak jatuh satu persatu. Dan dia merasakan buah apel ini datang dari kebun tersebut. Apa yang dilakukan pemuda hebat ini? Dengarkan anak muda, ini kisah nyata. Ini bukan cerita jin dan jun, tuyul dan makyul. Ini kisah nyata. Dia datangi kebun itu. Di tengah-tengah kebun yang luas itu ada rumah besar. Diketok pintunya oleh anak muda ini sambil membawa buah apel yang setengah. Apa kata dia? Assalamualaikum. Yang membuka pintu seorang bapak tua, gagah besar badannya. Apa kata anak muda ini? Tuan, ya ada apa anak muda? Tadi aku jumpa buah apel di hilir sungai. Aku haus, aku makan setengah, dan aku merasa bersalah. Bahwasanya buah apel ini ada yang punya, dan aku yakin ini milikmu dan punyamu. Aku mohon kepadamu, aku tidak ingin perutku diberikan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Tolong engkau izinkan, engkau halalkan buah apel yang aku makan. Apa jawaban tuan kebun? Sambil mengernyitkan keningnya. Hei anak muda, buah apelku sudah kau makan, baru kau minta izin, itu namanya maling. Nggak bisa. Tuhan, terlanjur sudah makan, tolong halalkan. Aku tidak ingin disiksa dan neraka. Aku memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan bahwasanya sesuatu yang kumakan, ya, sesuatu yang kumakan, apabila makan itu sebuah apalagi haram, tempatku pasti di neraka. Dia menangis di hadapan tuan kebun. Tapi tuan kebun mengatakan, tidak, aku tidak mengizinkanmu sebelum engkau aku berikan hukuman. Perhatikan bapak-bapak, anak jangan lapuk. Aku tidak menghalalkan buah apel yang engkau makan ini sebelum aku beri hukuman. Apa kata anak muda ini? Tertunduk dengan malu, air mata menetes karena takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Dia tidak ingin berbohong kepada Allah. Kenapa? Karena orang jujur dekat dengan manusia. Orang jujur dekat dengan Allah. Orang jujur dekat dengan surga. Wa iyyakum bil kadzib, jauhi dusta, jauhi bohong. Kenapa? Karena kebohongan itu mengajak kita kepada keburukan. Kalau sudah buruk, dekat dengan setan, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat ke dalam neraka. Betul nggak? Benar nggak? Nah, anak muda ini menangis, Pak. Tuhan, apa hukumannya yang kau berikan kepada aku? Aku terima dengan ikhlas. Sampaikan kepada aku.
Dengan air mata anak muda ini berbicara. Tuan kebun ini semangat dia. Apa katanya? Hei anak muda, kau makan buah apelku. Kau makan buah apelku setengah. Hukumannya setahun bekerja di kebunku yang berhektar ini tanpa gaji. Sekarang saya mau tanya bahwa kita kerja di tempat orang, tidak ada gajinya, setahun pula. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Belum tentu Pak. Cuma karena ini kewajiban. Kalau tidak, apa yang dimakan oleh dia makanan yang haram. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan anak muda ini dengan air mata? Dia menangis. Siap Tuhan. Yang penting setelah hukuman selesai, buah apel ini kau halalkan. Kau halalkan. Aku ingat dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Kullu jismin nabata min suhtin fannaharu labih. Setiap tubuh apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya neraka. Aku tahu dalilnya, aku tahu hadisnya. Aku takut kepada Allah, aku takut nerakanya. Akhirnya anak muda ini bekerja, Pak. Bekerja dia di kebun buah apel itu tanpa gaji, Pak, setahun. Singkat cerita, maghrib datang hari terakhir. Pada asar, anak muda ini datang ke tuan kebun. Tuan, assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Nanti maghrib setahun selesai. Jadi dalam Islam itu Pak, dalam Islam pergantian hari itu maghrib Pak, bukan jam 1. Kalau Indonesia kalendernya jam 1, jam 12 ya, jam 12 malam. Kalau di Islam Pak maghrib pergantian waktu di Islam. Apa kata anak muda ini? Nanti maghrib selesai hukumanku. Jadi buah apel itu baru setahun Pak udah busuk Pak, tetap dibawa kemana-mana oleh seorang pemuda yang soleh, yang jujur ini. Apa yang terjadi ayahanda bunda? Apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Tuan kebun ini dengan tegas mengatakan, tunggu dulu, hukumanmu belum selesai. Ada apa Tuan? Kau berjanji hukuman setahun selesai halal. Tidak, ada satu lagi. Ini yang terakhir. Dengan tertunduk anak muda ini mendengarkan apa lagi hukumannya. Ternyata Bapak Ibu berat sekali. Tahukah apa hukumannya anak bujang lapuk? Tahu kalian? Buah apel ini halal. Dengan syarat terakhir, kau nikahi putriku. Dia pincang, dia buta, dia tuli, dia peka, dan dia bisu. Nikah ini. Sekarang saya mau tanya tuan-tuan bapak-bapak, anak-adikku, hukumannya gara-gara buah apel, cuma buah apel, nikahi anaknya, pincang, lumpuh ya, buta, nggak bisa lihat, tuli, nggak bisa mendengar, bisu, nggak bisa ngomong, suruh menikahi. Kira-kira gimana? Terbayang nggak apa yang akan terjadi ke depan? Kita menikahi perempuan yang cacat. Dia membayangkan penderitaan. Dia membayangkan penderitaan yang tidak ada ujungnya. Menikahi perempuan, dia pasti akan mengasuhnya. Dia pasti akan merawatnya sampai mati, sampai tua. Dengan air mata, karena cintanya kepada Allah. Dia tidak ingin makanan yang haram masuk ke tubuhnya. Bismillah, kata pemuda ini. Ya Rabb, ujian apa yang kau berikan kepadaku ya Allah? Berat sekali ya Allah. Bismillah. Tuhan, aku tahan air mataku. Aku terima hukuman ini. Aku mohon cukup yang terakhir. Hanya gara-gara buah apel ini, aku kau hukum seumur hidupku. Kau terima anak muda? Bismillah Tuhan. Aku membayangkan penderitaan hidupku akan berpanjangan. Oke, kalau begitu kita ijab kabul. Menikahlah, ijab kabul selesai. Apa kata tuan kebun? Hei anak muda, kau sudah sah menjadi menantuku. Anakku di gubuk sana. Datangi dia, anakku pincang, lumpuh, buta, tuli, bisu. Datangi anakku ke sana. Silakan. Sekarang sudah halal buatmu. Dengan lemes badannya, lunglai berjalan, tak berdaya. Dia membayangkan penderitaan hidup selama-lamanya. Ketika sampai di gubuk, dia ucapkan salam kepada istri yang sah, yang sudah ijab kabul. Assalamualaikum istriku. Ternyata dalam gubuk itu
terdengar suara. Apa kata perempuan dalamnya? Waalaikumsalam. Kaget dia, terkejut dia, lari dia ke rumah tuan kebun. Tuan, ada apa ini? Ada perempuan di gubuk menjawab salamku. Apakah anakmu punya pengasuh? Apakah anakmu punya pembantu? Ada apa ini? Katamu, anakmu itu bisu, tapi ada yang menjawab salamku. Apa kata tuan kebun? Hei anak muda, balik sana. Ngapain di sini lagi? Dengan lungai dia berjalan balik lagi ke gubuk itu. Sesampai di gubuk bapak ibu, keluar perempuan tinggi semampai, leher bak jerapah, kalau bahasa Indonesia mirip Maudi Kusnaidi, Zainab Sidulana sekolahan, berjilbab tinggi, cantik. Tidak pernah dia melihat perempuan secantik itu. Wajahnya bercahaya seperti bidadari di surga. Dia tambah terkejut, Pak. Ketika perempuan itu mau mengambil tangannya, menciumnya, dia lari lagi. Tuan, hei tuan, ini ada apa? Ada perempuan kulit tinggi, lebih tinggi dariku, cantik sekali, luar biasa. Aku tidak pernah melihat di dunia, di bumi perempuan seperti ini. Akhirnya tuan kebun tersenyum. Hei anak muda, balik. Kenapa balik tuan? Itu pembantu anakmu. Itulah anakku. Katamu anakmu pincang, buta tuli bisu. Hei anak muda, dengarkan. Sini kamu. Benar, anakku pincang. Kenapa anakku pincang? Anakku tidak pernah kakinya melangkah ke tempat maksiat, makanya dia pincang. Anakmu gak pernah ke karaoke family di Padang. Halo? Anakku gak pernah melangkahkan kakinya ke pantai Caroline dengan lelaki. Berdua naik motor, ngerem ngegas. Halo? Jadi ayah bunda, anakku pincang. Kenapa pincang? Kakinya dilangkahkan ke tempat ibadah. Itu yang pertama. Kedua, aku sampaikan kepadamu anak muda, anakku bisu. Kenapa bisu? Yang keluar dari mulutnya kata-kata hikmah dan dakwah, berbicara yang baik, tidak pernah berbicara kotor dan kasar. Makanya dia bisu. Anakku buta. Kenapa dia buta? Anakku tidak pernah melihat di handphonenya film porno. Halo? Dengarkan kalian yang muda-muda. Yang muda-muda, yang perempuan samanya. Ya, tidak pernah melihat yang jorok, matanya terjaga, yang ditatap, yang disyariatkan oleh Allah. Makanya anakku buta. Tuli. Anakku tuli. Kenapa tuli? Dia tidak pernah mendengarkan gibah, fitnah dari orang. Makanya dia tuli. Wahai anak muda, tahukah engkau, tahun yang lalu kau datang ke rumahku, kau datang ke kebunku, hanya gara-gara buah apel kau datang. Aku tersenyum, aku tertawa. Ini pemuda luar biasa. Hanya gara-gara buah apel. Padahal yang melamar anakku aparat, yang melamar anakku orang kaya, yang melamar anakku pengusaha. Aku tolak semuanya. Tapi kau bermodalkan buah apel dengan kejujuran. Kau sampaikan hari ini kau dapat hadiah. Anak putriku milikmu yang cantik jelita. Satu lagi hadiah buatmu. Tahukah kau? Karena kejujuranmu, ini kebun apel berhektar-hektar, semuanya sertifikatnya akan aku ganti atas namamu. Allahu Akbar. Modalnya apa? Jujur. Bukan lapor. Dengarin. Kejujuran, Pak. Hanya sepele, Pak, buah apel. Sepele. Tapi dahsyat balasan dari Allah. May yazra' yahsud. Siapa yang menanam pasti memanen. Kebaikan kita tanam, kita dapat balasan kebaikan. Keburukan kita tanam, buruk pun kita dapat. Kalau Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu janji Allah, ayah bunda bapak ibu. Seorang pemuda hebat. Pertanyaannya, siapakah pemuda ini? Ada yang tahu? Siapakah pemuda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa pemuda ini? Idris Asy-Syafi'i. Ya, ayahnya. Ya, ini ayah beliau sebenarnya. Mungkin banyak yang menyampaikan ini Idris, tapi ini ayah beliau. Ya, bapak beliau yang ketika menikahi perempuan ini, dia tidak mau makanan yang suan Arab, dijaga kandungan istrinya dari hal yang tidak direla. Lahirlah salah satu al-mazahib al-arba'ah, anaknya, cucu keturunannya, dari dia orang-orang yang berjasa untuk Islam.
baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan, masih adakah anak yang jujur seperti beliau? Masih adakah suami yang jujur seperti beliau? Masih adakah? Kita butuh itu. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah serasi tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.